Halo, aku lagi pengen bahas musisi yang namanya tuh naik daun gara-gara musik TikTok gitu ya. Bukan musik TikTok, gara-gara musiknya rame di TikTok, dipakai di TikTok. Dan kebanyakan yang make itu adalah orang Indonesia gitu. Mungkin teman-teman udah ada yang familiar ya sama musisi yang namanya Crash Adams. Nah, buat yang belum tahu, jadi sebenarnya Crash Adam ini dua orang gitu ya, musisi apa namanya, yang namanya tuh sebenarnya naik daun dari musik TikTok. Kenapa? Karena dia tuh bikin konten kolaborasi gitu. Kalau aku sih awalnya taunya dari YouTube juga ya, dari YouTube kayaknya, terus ada di TikTok juga. Lagunya yang apa, Good Side, sama kalau nggak salah Give Me a Kiss gitu. Nah, kalau menurutku kenapa aku pengen bahas ini, karena sebenarnya uh, ini cara yang menurutku unik ya kalau buat promote lagu gitu. Jadi nggak cuman bikin apa, pertunjukan konser, nyedit apa namanya, muter lagunya, tapi dia bikin konten untuk kolaborasi gitu. Nah, mungkin buat yang belum pernah nonton gitu, bisa lihat di YouTube ya, kata kuncinya Crash Adam gitu. Jadi di video itu mereka apa, ketemu sama stranger, orang-orang asing di pinggir jalan gitu, ditanya, kamu bisa apa, rap nggak, atau bisa nyanyi nggak gitu ya, can you rap, excuse me, can you rap. Nah, itu kata kuncinya tuh yang sering dipakai. Nah, terus nanti dari beberapa orang yang ditawarin, nanti ada orang yang mau gitu. Aku sih masih belum tahu apakah ini memang random mau gitu ya, atau ini kayak udah staging sebelumnya, tapi menurutku setidaknya itu menarik sih. Apa caranya, walaupun istilahnya gini, apakah ini beneran impromptu, apa dipersiapkan, whatever it is, menurutku menjadi keunikannya adalah Crash Adam ini menyediakan platform untuk sesama musisi saling kolaborasi gitu. Yang menurutku sebenarnya mungkin kalau nggak ada platform ini, atau mereka nggak bikin konten kayak gini, ya lagunya juga gitu-gitu aja, maksudnya terkenal aja, tapi nggak sampai yang apa namanya, viral kayak sekarang gitu kan. Nah, terus ya jadi nanti mereka ketemu sama musisi-musisi lokal. Terus sama musisi lokal ini mereka diajak untuk bikin improvisasi dari lagunya gitu. Nah, menurutku kenapa ini menarik, karena selain mereka sebenarnya kelihatan, sebenarnya kan mereka tuh ngasih kesempatan gitu ya buat musisi-musisi lokal yang biasanya mungkin masih baru gitu ya, belum punya nama besar, untuk sekalian promo juga profil mereka gitu. Tapi di satu sisi yang lain, ini juga sebenarnya menguntungkan mereka gitu. Jadi kayak semacam simbiosis mutualisme gitu ya. Buat musisinya mereka bagus, lebih punya audiens internasional gitu kan. Terus buat si Crash Adamnya sendiri juga jadi punya audiens lokal. Misalnya kemarin tuh Crash Adam ke Indonesia gitu ya, kerjasama atau collab sama musisi-musisi lokal Indonesia, kan jadi lebih naik juga gitu, apa, musisi di apa, musik dia atau si Crash Adam ini di Indonesia. Terus mereka juga main ke negara-negara Asia yang lain gitu ya. Jadi menurutku ini cara menarik ya, untuk berkolaborasi, promosi. Menurutku nggak cuma sekedar musik sih sebenarnya, tapi juga mungkin bisa konten-konten yang lain gitu, atau misalnya dalam konten YouTube. Nah, terus yang kedua, selain caranya yang berkolaborasi ini, aku juga baru tahu kalau nama mereka Crash Adam itu terinspirasi dari satu film yang namanya Patch Adam gitu. Nah, ini tuh sebenarnya film zaman dulu gitu ya. Mungkin buat yang belum tahu, belum familiar, Patch Adam ini sebenarnya film yang kalau boleh dibilang terinspirasi dari kisah nyata seorang dokter namanya Patch Adam juga, yang dia tuh punya pendekatan unik gitu dalam hal kesehatan. Kenapa? Karena diceritain di film itu, dia tuh menggunakan apa ya, metode yang sifatnya menyebar kebahagiaan, fun gitu ya. Bahkan misalnya di film itu dia mendirikan rumah sakit untuk orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Tapi bedanya di situ, di rumah sakit itu, dia nggak cuman
apa ya, menampung orang-orang yang tidak mampu, tapi orang-orang yang tidak mampu itu bisa saling take care satu sama lain, bisa saling merawat satu sama lain. Nah itu yang sempat jadi kasus heboh di filmnya, karena apa namanya ya, perspektifnya dia itu atau prakteknya dia itu tuh sempat dikritik gitu sama ikatan dokter yang lain. Nah aku juga cukup kaget sih, ternyata mereka juga terinspirasi dari film Patch Adam ini, dan akhirnya mereka bikin nama bandnya Crash Adam, dan mereka bilang bahwa Crash Adam ini inspirasinya atau tujuannya itu hampir mirip seperti Patch Adam. Mereka ingin menyebarkan kebahagiaan gitu ya bagi orang-orang lain atau orang-orang di sekitarnya. Nah, mungkin yang aku mau bahas ya, ini kalau dari sudut pandang penikmat musik gitu ya, penikmat lagu, jujur aku tuh sebenarnya nggak begitu nggak begitu suka banget sama musiknya, enggak gitu, ataupun misalnya sama orangnya tuh bukan termasuk fansnya gitu ya. Tapi di sini hal yang aku kagumi adalah ketika melihat Crash Adam ini dan melihat gimana mereka mempromosikan musiknya, terus bagaimana sebenarnya mereka juga mengambil inspirasi nama bandnya gitu. Menurutku Crash Adam ini bisa ngasih warna lain sih dalam dunia musik gitu. Aku nggak tahu sih apakah ada artis-artis lain juga gitu ya yang pakai metode kolaborasi, misalnya ngajak misalnya ngajak artis-artis lain untuk kolaborasi. Mungkin ada kali ya, tapi mungkin kayaknya yang paling menonjol setidaknya sekarang gitu di sosial media tuh si Crash Adam ini. Dan menurutku kalaupun misalnya cara kolaborasi ini diikutin oleh artis-artis lain, menurutku that will be more interesting sih gitu. Karena sebenarnya sekarang kalau aku lihat yang dipengenin orang-orang itu nggak cuma menjadi penikmat gitu, tapi kalau bisa juga berkontribusi, ikutan bikin lagunya. Nah itu kan yang menurutku dilakukan oleh si Crash Adam ya. Jadi selain dia bikin konten yang dia kolaborasi langsung sama artis lokal, dia tuh juga ngasih kesempatan untuk netizen gitu ya bikin lagu Good Side atau lagunya Crash Adam tuh versi mereka sendiri, entah diterjemahin gitu kan, atau misalnya entah mereka bikin verse-nya sendiri gitu, nanti ujung-ujungnya di bagian refrainnya bareng sama mereka gitu. Nah menurutku itu menjadi menjadi setidaknya buatku ya metode yang jatuhnya interaktif. Aku belajarnya ke situ sih sekarang, gimana ya kita bisa bikin konten itu yang sifatnya engaging atau bahkan misalnya bisa lebih interaktif gitu. Oke, itu sedikit yang aku mau ceritain hari ini. Makasih ya udah dengerin.